Hari ini umat Kristiani seluruh dunia memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kemenangan Yesus Kristus. Pengharapan Kristiani yang sesungguhnya, dia telah datang, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke surga. Dia kembali ke tempat di mana dia datang sebelumnya. Kita bersyukur untuk jaminan Tuhan, sehingga kenaikan Yesus ke surga memberi makna, memberi kegunaan, memberi keuntungan, memberikan manfaat bagi kita. Apa makna dari kenaikan Yesus ke surga? Kita akan bicarakan, kita akan bahas dalam topik materi kita pada saat ini. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami memuji Tuhan, kami sangat membesarkan nama-Mu, kami meninggikan Engkau, karena tidak ada kuasa yang dapat menandingi Engkau. Tidak satu kuasa, termasuk kuasa iblis, yang dapat menghalangi Engkau. Engkau pemenang, raja di atas segala raja, penguasa dunia, dan Engkau sudah mengalahkan maut, penyakit, mengalahkan dosa, mengalahkan kelemahan kami. Kami bersyukur buat jaminan Tuhan, dan kenaikan Yesus ke surga akan menjadi jaminan bagi kita, menjadi jaminan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan datang pada perenungan kebenaran firman Allah, berbicara bagi masing-masing kami, kiranya kami dapat memahami, mengerti akan arti kenaikan Kristus ke surga, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau senantiasa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami, seluruh kedirian kami terkonsentrasi hanya pada kebenaran firman Allah. Kuasa kegelapan coba merintangi pemberitaan firman Allah, dihalaukan oleh kehadiran Tuhan yang ada di tengah kami. Kami bersyukur buat jaminan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama sebelum kita datang di dalam perenungan kebenaran firman Allah. Kita tahu bahwa kita berjalan di dunia ini, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan bersama kita. Kalaupun kita melewati bayang-bayang maut, melewati kesukaran yang berat, ada Tuhan yang menunggu, menyertai, memberkati kita. Haleluya.
bersama kami. Puji Tuhan, setelah beberapa tahun, murid-murid Yesus bersama dengan Yesus melayani, berjalan, bahkan berinteraksi dengan banyak orang, saat tiba Yesus naik ke surga, berpisah dari mereka. Perpisahan ini merupakan perpisahan yang sangat menyedihkan. Sebagai manusia, kita saja keluarga dengan adanya epidemi ini, kita telah terpisah dan betapa sulit, betapa susah, kita kangen satu dengan yang lain. Dan perpisahan ini sangat menyesakkan hati kita. Tapi ada satu perpisahan yang menguntungkan, yaitu perpisahan kenaikan Yesus ke surga. Perpisahan dengan murid-murid Yesus bukan sebuah kerugian, tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, ini merupakan sebuah keuntungan bagi murid-muridnya dan keuntungan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Semua perpisahan identik dengan duka cita atau air mata. Contoh lagu Teluk Bayur, lagu Putus Cinta, lagu kematian orang yang terkasih. Ada satu perpisahan yang tidak menyenangkan. Dan perpisahan itu pada umumnya sangat menggelisahkan kita. Tapi satu perpisahan yang terjadi ketika Yesus naik ke surga justru memberi manfaat, memberi dampak, memberi faedah, sukacita, dan pengharapan kepada murid-murid Yesus. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi dasar iman, dasar pengharapan, dasar keyakinan kita. Dan kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati saat ini merupakan peristiwa yang sangat berguna bagi kita. Bagaimana perpisahan itu mendatangkan keuntungan? Yang pertama, yaitu karena Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2b sampai ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kegelisahan rupanya dialami para murid itu pada saat kenaikan Yesus ke surga. Saat ini pun para pengikut Yesus sering merasa kegelisahan dan kekhawatiran oleh karena banyak masalah. Apakah itu masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah masa depan, masalah virus corona, masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Tetapi dalam teks Yunani yang dipakai di sini adalah tarasesto, yang artinya digelisahkan. Yesus berkata, jangan kiranya diberi hatimu gelisah. Yesus memahami kegelisahan murid-muridnya dan dia menganjurkan daripada gelisah, lebih baik percaya saja kepada Tuhan. Kegelisahan dan kekhawatiran tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi percaya kepada Yesus, itu akan dapat membuka jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Kita tidak perlu takut dan gelisah karena Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu rumah Bapa atau sorgawi. Konsep sorga bagi orang Yahudi seperti bait Allah, banyak kamar-kamarnya, banyak tingkap-tingkapnya, banyak tingkatannya, banyak kualitasnya, dan hal-hal lain yang berbeda. Tapi tempat yang dimaksud dalam teks ini yaitu tempat tinggal atau tempat kediaman, di mana hal ini menunjukkan kepada hakikat tempat yang sesungguh-sungguhnya, rumah yang abadi, rumah yang tetap. Dalam teks Yunani mengatakan banyak tempat tinggal. Jadi tempatnya banyak dan cukup untuk semua orang yang percaya. Biasanya kita
dalam acara-acara, seksi akomodasi begitu sibuk untuk menyediakan tempat. Sudah terbiasa untuk melakukan hal ini. Tetapi jika kita melihat segala hal ini, kenaikan Yesus ke surga, itu memberi keyakinan kita bahwa Dia pergi dan membereskan sebuah tempat bagi kita. Dia membawa kita ke tempat yang sesungguh-sungguhnya. Kata yang dipakai di situ adalah paralemsomai. Kata ini merupakan kata kerja yang menggunakan bentuk futur, aorist, bentuk masa depan pasti dalam tindakan medial kita. Artinya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia membawa kepastian bagi kita bahwa ada tempat yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Hakikat surga adalah persekutuan dengan Allah. Yesus pergi, tetapi hal itu merupakan sukacita yang sangat membesarkan hati kita. Paulus berkata bahwa kerajaan sorga bukan hal makan dan minum, tapi kerajaan sorga adalah sukacita, kebenaran dalam kekekalan. Dan kita bersyukur kerajaan sorga ada bersama kita. Ketika Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Di mana kita mendapatkan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah artinya dominasi Allah, kewenangan Allah, otoritas Allah. Ketika kita mendaulati Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam firman Allah, dalam doa kita, ketika kita mendaulati Tuhan, maka itulah kerajaan Allah. Kita berada di bawah sebuah naungan kerajaan Allah. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kerajaan Allah, hakikat kerajaan sorga menjadi bagian kita. Walaupun banyak kesusahan, banyak kesedihan, tapi ada kemenangan yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Yang kedua, mengapa perpisahan ini menjadi sebuah keuntungan? Karena kenaikan Yesus ke surga bukan saja untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi Yesus berkata, Dia akan menyediakan penolong bagi kita. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong kepadamu. Seorang yang mendampingi kita. Kata penolong di situ memakai istilah parakletos dalam bahasa Yunani. Parakletos artinya seorang yang berdiri di samping kita, mewakili kita. Pengacara seperti dalam dunia peradilan. Kita tahu bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi dalam menjalani kesulitan kita, ada Yesus, ada Roh Kudus yang berdampingan, ada menyertai kita. Dia akan menggantikan kita, mewakili kita terhadap situasi yang kita hadapi. Ketika kita masih di dunia, Yesus memang penolong setia. Dia punya kuasa dan punya kasih, sehingga Dia adalah penolong yang sejati. Dia menolong orang yang memerlukan pertolongan, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikan mata orang buta, memberi makanan mereka yang lapar, dan lain-lain. Tetapi ruang lingkup pelayanan Yesus Kristus terbatas, karena Dia terbatas oleh dagingnya. Tetapi ketika Yesus datang ke Galilea, ketika Yesus datang ke Kapernaum, ketika Yesus datang ke Yudea, Dia memberitahukan bahwa mereka akan nanti disertai oleh Tuhan. Dan ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Dia berjanji, Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Kata penolong dalam teks Yunani menggunakan istilah parakletos, yang artinya yang berdiri di samping orang yang membesarkan hati, orang yang menghimbau. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita lihat bahwa advocatus, parakletos artinya membela dan menuntun. Dia adalah teman dalam pengadilan. Dia yang memahami masalah hukum. Dia yang mengerti setiap persoalan kita. Dan memang di dalam Yesus tidak ada satu persoalan yang terlalu besar bagi Dia. Persoalan apapun yang kita hadapi, Dia lebih besar dari persoalan maut saja Dia kalahkan. Sebab itu kita berbesar hati karena
dengan kenaikan Yesus, dengan berpisahnya Yesus dari murid-muridnya, memberi keuntungan karena dia berkata dia akan mengirimkan roh penolong, roh kebenaran, roh kudus, roh yang menyertai kita, bukan untuk 1-2 hari, bukan untuk 1-2 saat, bukan untuk 1-2 waktu, tapi Roh Kudus akan datang menyertai kita, dia diam di dalam diri kita, menyertai kita terus-menerus, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa itu sebabnya pribadi Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, sifat karakter Roh Kudus akan tertampilkan melalui Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelembutan, dan seterusnya sampai pada pengendalian diri. Roh Kudus akan memberi ketentraman dalam hati kita. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Dia tidak jauh dari kita, dia dekat dengan kita, dan bahkan dia ada di hati kita. Hal ketiga, kenapa kenaikan Yesus ke surga menjadi keuntungan? Perpisahan bukan merugikan. Perpisahan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi justru di sini titik tolaknya kenaikan ke surga oleh Yesus adalah untuk menyediakan damai sejahtera bagi kita. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada satu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera. Ketika manusia berdosa, ketika manusia melanggar firman Allah, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, Alkitab mencatat manusia menjadi takut, manusia menjadi tidak stabil, dan manusia mengalami ketidakstabilan, kehilangan damai sejahtera. Tapi kita bersyukur ketika Yesus datang ke dunia, aspek damai sejahtera itu dipulihkan dalam kehidupan kita. Aspek psikologi dipulihkan dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus berkata, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Murid-murid Yesus dalam kegelisahan, aspek psikologisnya retak. Dan itu sebabnya kegelisahan murid-murid Yesus akan diganti oleh Roh Kudus, akan diganti oleh damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga dalam pasal 17 ayat 14 dikatakan damai sejahtera dari Yesus Kristus beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia tidak memberi damai sejahtera. Ada toko namanya damai sejahtera. Tapi ketika saya bertanya, ada damai sejahtera? Dia bilang tidak. Kami jual besi dan mur. Di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Tapi Yesus memberikan kita damai sejahtera. Dalam istilah Yunani menggunakan istilah eirene. Eirene adalah damai di hati di tengah dunia yang tidak ada damai. Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Tetapi ada damai sejahtera, ada eirene, ada shalom dari Tuhan yang Allah berikan bagi kita. Kita telah dipanggil dalam satu persekutuan damai sejahtera. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 15, Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ciri manusia yang baru dalam Kristus adalah mereka yang memiliki damai sejahtera. Dapat dikatakan firman Allah menghimbau kita, walaupun kita tidak melihat Yesus, walaupun kita tidak melihat pribadinya, walaupun dia tidak ada bersama kita secara fisik, tapi dengan mata iman kita, kita meyakini bahwa dia telah kembali ke surga dan dia telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Roh Kudus memberi ketenangan, Roh Kudus memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi adapun keuntungan naiknya Yesus ke surga bagi kita adalah selain mempersiapkan tempat di surga bagi kita, bagi setiap orang percaya kepada Yesus, maka kenaikan Yesus ke surga juga adalah
untuk memberi damai sejahtera bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, dan kita bersyukur akhir hidup kita adalah akhir yang menggembirakan. Karena akhir hidup kita akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Di dunia kita penuh penderitaan, di dunia kita penuh dengan penyakit, di dunia kita penuh dengan kegelisahan. Tapi dengan Tuhan kita akan tetap bersukacita, bukan untuk sementara, tapi dikatakan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat jaminan Tuhan. Kenaikan-Mu memberi makna bagi kami bahwa Engkau telah pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau pergi ke surga untuk menyediakan Roh Kudus bagi kami. Engkau pergi ke surga untuk memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami tidak perlu takut dengan situasi yang kami hadapi. Ada banyak gejolak, ada banyak tantangan, ada penyakit, ada virus corona. Tapi damai sejahtera Tuhan akan terus menguatkan kami, akan tetap terus memberi kemenangan bagi kami. Bersama Engkau kami akan menang. Walaupun melewati lembah bayang-bayang maut, walaupun melewati lembah kertau, walaupun melewati lembah baka sekalipun, Engkau akan merubah tempat itu menjadi tempat bermata air, pancaran air, tempat penuh sukacita. Berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, lawati anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan, apapun yang sedang dihadapan, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mereka yang memerlukan pertolongan, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, Tuhan cukupkan. Kami tahu bahwa kami cakap menanggung semua itu karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Lindungi anak-anak-Mu dari ancaman virus corona. Jauhkan kami dari segala penyakit yang membahayakan. Tapi lindungi kami dengan damai sejahtera. Naungi kami dengan kasih karunia Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dan ini menjadi doa kami. Memberkati setiap anak-Mu. Dan akhirnya saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tidak